Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Summa awrasnal kitabal lazi nastafaina min ibadina. Kemudian kami wariskan kitab kami kepada orang-orang yang kami pilih min ibadina, dari hamba-hamba kami. Faminhum, maka di antara mereka yang pertama zalimun li nafsih, zalim terhadap dirinya, aniaya terhadap dirinya, kurang mengindahkan perintah yang ada di dalam kitab tersebut. Wa minhum, dan yang kedua di antara mereka itu muqtasid, pertengahan, tidak maksimal dalam mengamalkan kitab, tidak maksimal dalam mengerjakan apa yang diperintahkan. Wa minhum, dan di antara mereka yang ketiga sabiqum bil khairat, bersegera dalam melakukan kebaikan, terdahulu dalam orang-orang yang melakukan kebaikan. Saudara, banyak komentar ulama tafsir pada ayat ini. Panjang ulama tafsir Al-Qurtubi dalam tafsirnya juz ke-14 halaman 348 sampai 349 tentang ayat ini. Setidaknya satu, zalimul li nafsih, itu yang aniaya terhadap dirinya tadi, kurang mengindahkan perintah, adalah orang yang merasa mencintai dirinya. Kemudian muqtasid, yang pertengahan, mencintai agamanya. Yang sabiqum bil khairat, yang terdahulu dari orang-orang yang telah berbuat kebaikan, dia yang mengamalkan seluruh isi Alkitab, dia itu adalah mencintai Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua adalah zalimun li nafsi, orang yang menyebut Allah di lidahnya saja. Muqtasid, orang yang menyebut Allah dengan hatinya. Kemudian sabiqum bil khairat, orang yang tidak pernah melupakan Allah. Yang ketiga, zalimul li nafsih, itu adalah orang yang gelisah terhadap ujian dan cobaan. Orang yang muqtasid, orang yang sabar terhadap cobaan. Dan sabiqum bil khairat, orang yang sabar dan puas jiwanya terhadap cobaan. Keempat, orang yang suka menerima, zalimul li nafsih. Kemudian yang muqtasid, orang yang suka menerima dan suka memberi. Dan sabiqum bil khairat, orang yang walaupun tidak diberi tapi tetap bersyukur dan tetap mau memberi. Kelima, orang yang zalimul li nafsih itu adalah orang yang suka membaca Al-Quran tapi tidak suka mengamalkan. Muqtasid, orang yang suka membaca Al-Quran dan kemudian suka mengamalkan isi Al-Quran. Yang sabiqum bil khairat, orang yang membaca Al-Quran, mengamalkan isinya dan mengetahui isinya. Yang keenam, zalimul li nafsih, orang yang datang sholat ke masjid itu sesudah imam sholat, sesudah imam bertakbir. Orang yang muqtasid, orang yang datang ke masjid sholat berjamaah sesudah azan. Dan orang yang sabiqum bil khairat, orang yang datang ke masjid sebelum azan. Kemudian yang ketujuh, zalimul li nafsih adalah orang yang merasa kaya dengan hartanya. Muqtasid, orang yang merasa kaya dengan agamanya. Yang sabiqum bil khairat, orang yang merasa kaya dengan Tuhannya. Saudara, dulu ada seorang raja yang beserta tentaranya dikejar oleh musuh. Kemudian karena mereka dikejar, sampailah mereka kepada sebuah dinding batu, tebing bebatuan, dan di antara tebing batu itu ada gua. Jika mundur ke belakang ada musuh, ke depan terhambat oleh tebing batu. Tapi karena ada gua, maka pilihannya
hanya satu, walaupun pilihan itu sulit karena mereka tidak pernah masuk ke dalam gua tersebut. Mereka tidak mengetahui apakah ada atau tidak binatang berbisa di sana, batu yang tajam di sana, mereka tidak ketahui. Jadi kata raja, masuk wahai semua tentaraku ke dalam gua, dan aku perintahkan kepadamu untuk mengambil apa yang kamu dapat, apa yang kamu rasakan di dalam gua nantinya. 3 sikap tentara waktu itu. Pertama, orang yang tidak percaya walaupun masih dalam barisan tentara raja. Jadi ketika dia masuk ke dalam gua, dia tidak mengambil apa-apa. Untuk apa diambil? Karena siapa tahu batu yang terambil, bebatuan. Apalagi nanti kalau yang terambil itu binatang yang berbisa atau lumut. Kemudian sikap mereka yang kedua adalah muktasid, pertengahan tadi. Mereka mengambil apa yang mereka rasakan. Kalau itu batu, mereka ambil, lumut, hendaknya mereka ambil. Mereka memasukkan ke dalam kantong mereka. Sudah penuh kantong baju, mereka masukkan ke dalam kantong celananya. Itu saja. Yang ketiga, yang sabiqum bil khairat tadi, yang merasa percaya penuh mengamalkan apa perintah raja. Mereka ambil semua yang mereka rasakan. Kalau batu mereka ambil, kalau orang udah mulai bikin hotel ini banyak menggunakan kalau bumi kan, pasir mereka ambil, dan kemudian lumut, licin, panjang, pendek mereka ambil. Jadi Mereka ambil semuanya, tidak ada yang tertinggal. Sudah penuh kantong baju, kantong celana, mereka masukkan ke dalam bajunya, mereka masukkan dalam celananya. Setelah lama berjalan di dalam gua, kiranya di depan sana ada secercah cahaya. Semakin berjalan mereka menuju cahaya, semakin terang, semakin terang. Kiranya gua tersebut tembus ke sebalik sana. Setelah sampai, kemudian raja merapikan pasukannya lagi. Kemudian setelah itu raja memerintahkan, perintahnya adalah, wahai prajuritku, apa yang kamu bawa buka. Kemudian dibukalah oleh yang pertama sekali kepada orang yang betul-betul yakin terhadap perintah raja. Karena penuh tubuhnya, kantongnya dengan apa yang diambilnya dalam gua tadi, tangannya pun berisi. Di tangan pertama yang mereka buka, kiranya emas, intan berlian. Alhamdulillah, betapa bahagianya mereka. Kemudian yang separuh percaya tadi, yang kurang maksimal dalam mengerjakan perintah raja tadi, mereka buka, ambil yang ada di dalam kantongnya, mereka lihat intan berlian. Dalam kantong celana mereka lihat ada intan berlian, emas permata. Kemudian setelah melihat di tangan mereka, di kantong mereka ada emas, intan berlian, apa yang terpikir? Kenapa tidak banyak saya bawa? Kenapa tidak banyak saya ambil? Kemudian dia berlari lagi ke dalam gua, mengambil semua apa yang ada, apa yang terasa. Mereka penuhi tubuh mereka dengan apa yang mereka bawa. Kemudian membesar tubuh mereka, masukkan ke dalam baju, kemudian keluar lagi. Yang tidak percaya tadi juga begitu, berlari ke dalam, mereka ambil semua apa yang mereka rasakan, apa yang bisa terbawa. Tapi setelah keluar dari gua tadi, kemudian dibuka apa yang dibawa, apa yang terjadi? Yang terjadi adalah kalau lumut yang terambil, maka lumutlah yang terlihat. Kalau pasir yang terambil, pasirlah yang terlihat. Kalau batu, kalau kayu, maka itulah yang terlihat. Saudara, Nabi Ibrahim tidak mengetahui apa hikmah di sebalik dia diperintahkan menyembelih anaknya. Hajar pun juga tidak tahu apa gunanya dia ditinggalkan di dekat Ka'bah. Tapi tetap mereka laksanakan kalau itu perintah raja. Seseorang akan betul-betul yakin
bahwasanya helm itu sangat berguna baginya. Bagaimana? Ketika dia terjatuh di aspal, kepalanya dulu, kemudian berdarah, kemudian pecah, barulah dia berkata, betul kiranya helm ini berguna kepadaku. Kalau tidak akan seperti ini, tidak akan separah ini. Saudara, mari laksanakan perintah raja, walaupun belum diketahui apa guna di sebalik perintah tersebut. Mari kerjakan perintah raja kita, Allah Subhanahu wa taala, walaupun belum diketahui apa hikmah di sebalik perintah raja kita, Allah Subhanahu wa taala. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.